Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan kita berada di hari yang pertama di dalam minggu ini. Mari kita buka pertemuan kita di dalam doa. Haratashikaramasande. Segala puji hormat syukur hanya kepada Engkau Bapa. Kami muliakan Engkau ya Allahku untuk setiap kebaikan Engkau. Kami muliakan Engkau sebab Engkau Bapa kami yang baik. Yang telah memberikan Tuhan Yesus kepada kami untuk keselamatan tubuh kami. Dan juga jiwa kami, kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk salib-Mu yang mengangkat setiap kekurangan kami, kelemahan dan sakit penyakit kami. Tapi juga yang telah memberikan keselamatan kepada kami melalui darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Sehingga kami memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami yang mengatur hidup kami. Yang membawa kami kepada jalan Engkau Tuhan, yang menguatkan kami, yang memberikan comfort bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk saat ini kami percaya Roh Kudus-Mu berada di dalam kami dan juga beserta dengan kami. Persiapkan hati telinga kami untuk pembacaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55. Pembacaan cukup panjang, jadi saya tidak akan ada pujian hari ini ya. Kita baca Yakub lari meninggalkan Laban. Ini perikop yang pertama. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri kakek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Dan kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Praise the Lord. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Allah yang melakukan itu. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Tuhan Allah yang melakukan itu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternak dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim, berhala ya atau sesembahan keluarganya Laban ayahnya.
Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub, perikop kedua, ayat 22. Ketika dikabarkannya kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah anak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram atau orang Syria itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dalam bahasa Inggris, Bible bahasa Inggris dikatakan be careful that you speak to Jacob neither good or bad. Hati-hati jangan bicara baik atau buruk kepada Yakub atau tentang Yakub. Dan ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan anak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam di dalam mimpinya. Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Itu yang Allah katakan kepada Laban. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya, dan ia duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas pada hari siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Wah. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahmu. Seandainya Allah ayahku Abraham, Allah Abraham, yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perikop ketiga, perjanjian antara Yakub dan Laban ayat 43.
Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakmu atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Jaga, atau dalam bahasa Indonesia Yegar Sahaduta, ya. Jaga Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah yang pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet, Mount of Witness atau gundukan saksi dalam bahasa Inggris, ya. Dan juga Mizpah, dalam bahasa Inggris dikatakan watch tower, menara pengawas. Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ayahnya, yang disegani Yahweh, Allah. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan saudara-saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara. Begitu panjang. Ya, begitu panjang ayat 1 sampai 55. Jadi apa rema dari pembacaan hari ini? Yang pertama, saudara, Laban telah berlaku curang kepada Yakub dan telah 10 kali dikatakan dia mengubah upahnya. Tetapi Allah tidak membiarkan Laban berbuat jahat kepada Yakub. Saudara, sekarang kita tahu bahwa malaikat Allah yang telah lebih dahulu memberikan mimpi kepada Yakub tentang kambing domba yang berbintik-bintik dan belang-belang yang akan menjadi miliknya yang sangat banyak. Allah yang melakukan itu. Sehingga kita tahu ketika Yakub dia melakukan sesuatu dengan 3 carang atau batang pohon, ya, dia dapat hikmat itu dari Allah, dari mimpinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan ternak-ternak Laban itu. Yang kemudian membuat dia sangat kaya. Karena banyak dari ternaknya jadi berbintik-bintik atau berbelang-belang yang menjadi miliknya. Dan ternaknya pun adalah ternak yang kuat-kuat dan sehat. Ya. Dia mengatakan atau Yakub mengatakan bahwa Allah lah yang telah mengambil ternak itu dari Laban dan memberikannya kepada Yakub. Karena Allah yang menjadikan ternak-ternak itu menjadi belang-belang dan berbintik-bintik. Itu berarti mengambil. Allah melakukan itu untuk Yakub. Ya, sehingga di ternak Laban semakin berkurang. Lebih banyak yang berbintik dan berbelang yang datang dan diambil untuk Yakub. Dikatakan apabila Laban berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Jadi semua itu terjadi karena kuasa Allah. Allah yang menjadikan anak-anak domba dan kambing itu berbintik-bintik atau belang-belang atau bergaris-garis untuk menjadi milik Yakub. Jadi apapun yang dikatakan Laban, Tuhan akan genapi for the benefit of Jacob, ya, untuk keberuntungan Yakub. Jadi kita tahu Allah kita luar biasa. Kalau ada orang yang memperkatakan yang jelek, sesuatu yang buruk
kepada kita, Allah akan mengubahkannya menjadi sesuatu yang baik, ya. Jadi saudara, Allah kita ini mampu melakukan segala sesuatu, kita percaya, dan tidak ada yang dari tidak ada, sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada, kita percaya juga. Dari sesuatu yang mustahil untuk menjadi sesuatu yang tidak mustahil, kita percaya Allah kita mampu melakukannya. Allah memperhatikan kita, saudara, sebagaimana Allah memperhatikan Yakub yang diperalat oleh Laban atau diperlakukan tidak adil oleh Laban pamannya. Allah juga memperhatikan segala ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Allah membela Yakub karena dialah Allah yang menemui Yakub dalam mimpi ketika dalam perjalanannya dari rumah bapaknya ke rumah pamannya Laban di Padan Aram. Di ayat 13 mengatakan, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Allah mengingatkan bahwa dialah Allah yang melakukan itu, yang membuat Yakub menjadi kaya dan berhasil. Tapi di dalam Alkitab ini, pembacaan kita hari ini tidak diceritakan lagi apakah Yakub setelah dia keluar dari rumah bapaknya dan tinggal di rumah Laban, dia itu tetap menyembah pada Allah atau tidak. Ya, tetapi Allah itu tetap setia. Dia ingat akan janjinya. Allah menyuruh Yakub untuk kembali ke tanah bapaknya. Ke rumah bapaknya Ishak di Beersheba, di Kanaan. Jadi saudara, jangan ragukan Allah kita. Kebaikannya dan kuasanya masih sama sampai saat ini. Kalau dia sudah berjanji, dia akan tepati. Ya, dia akan tepati meskipun saat itu. Ya, Yakub kita tahu dia pernah berjanji ketika bertemu dengan Allah yang dinamakan tempat itu Betel. Dan dia mendirikan tugu dari batu yang dia tiduri dan dia urapi batu itu. Dan dia berjanji akan memberikan 1/10 dari kekayaannya, dari apa yang dia dapat. Tapi kita belum dengar bahwa dia memberikan 1/10 meskipun dia kekayaannya sudah banyak yang dia dapat dari Laban yang diberkati oleh Allah. Tetapi kita lihat Allah kita, manusia bisa ingkar janji, tetapi Allah kita tetap setia. Dia tetap setia dan dia menepati janjinya. Pegang itu saudara, Allah kita baik. Yang kedua saudara, be careful that you speak to Jacob neither good or bad. Nah ini Allah mengatakan kepada Laban, hati-hati, jangan kau bicara baik atau buruk kepada Yakub. Maksudnya, make a peace. Bicaralah secara damai dengan bijak dengan Yakub. Satu peringatan yang Allah berikan kepada Laban di dalam mimpi Laban. Allah datang kepada Laban di dalam mimpinya dan memperingatkan dia untuk tidak hilang kontrol dan menjadi marah kepada Yakub. Laban bilang kepada Yakub, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Dan karena Laban takut kepada Allah bapaknya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Abraham, maka Laban pun menjadi lunak hatinya. Saudara, ketika kita diperhadapkan pada suatu persoalan yang menyakitkan hati, karena orang jahat, ya orang-orang yang berlaku jahat kepada kita, menipu kita, atau apapun yang buruk yang dilakukan kepada kita, mari kita ingat untuk tidak panas hati dan membalas dengan yang jahat juga. Mari kita takut akan Tuhan, akan Allah kita yang menjadikan langit dan bumi untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Yang menurunkan hujan untuk orang yang takut akan Tuhan dan mereka yang tidak takut kepada Tuhan juga. Supaya mereka bisa melihat kasih karunia Allah dan mereka bisa bertobat. Kita doakan dan berkati orang-orang yang tidak baik itu. Atau mereka yang berlaku jahat kepada kita. Mereka yang berlaku tidak adil kepada kita. Supaya mereka bisa mendapatkan mimpi dari Allah. Untuk tidak melakukan yang jahat kepada kita lagi dan bertobat. Kita doakan mereka. Biar hikmat Allah turun atas mereka. Sehingga mereka bisa bertobat. Rema ketiga saudara. Rahel mencuri terafim, berhala atau sesembahan milik keluarganya. Milik Laban. Tidak dikatakan kenapa dia mencuri berhala itu. Mungkin karena selama hidupnya Rahel ini hidup bersama atau dekat dengan ayahnya. Kemudian dia harus pergi ke tempat yang baru. Mungkin dia mau pakai berhala itu sebagai kenang-kenangan atas
rumahnya atau kampung halamannya. Sama ya kalau kita mau melepas anak-anak mungkin yang mau pergi ke university di lain kota begitu ya. Ada sesuatu yang mereka bawa dari rumah untuk mengingat rumahnya atau keluarganya. Mungkin karena saya sudah googling, saya bertanya kepada Google, kenapa Rahel harus mencuri terafim itu? Dan saya baca tidak ada penjelasan yang pasti, jadi hanya kemungkinan. Kemungkinan kalau dia merindukan sesuatu dari rumahnya, dia bawa berhalanya itu. Itu kemungkinan pertama. Mungkin juga supaya ayahnya Laban ini tidak memakai berhala itu untuk cari tahu di mana Yakub. Ketika Yakub kabur dengan keluarga dan harta bendanya. Karena mungkin berhala ini ada kekuatan magic ya. Seperti ada orang-orang zaman itu yang masih percaya. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka masih percaya kepada benda-benda yang mereka percaya memiliki khasiat atau something. Mereka bisa bertanya dan ada sesuatu mungkin seperti kartu orang-orang zaman dulu ya. Atau orang-orang yang tidak percaya sampai sekarang pun mereka masih ada ya. Dan mungkin dari benda ini, dari berhala ini, dia akan memberitahukan kemana Yakub pergi atau something like that. Ya, jadi Rahel ini mengambilnya supaya Laban tidak bisa memakai benda ini untuk cari tahu di mana Yakub. Mungkin, kemungkinan kedua. Atau kemungkinan ketiga supaya ayahnya ini Laban tidak lagi berbuat jahat dan menyembah berhala. Jadi Rahel mengambilnya. Ya, karena Rahel sudah tahu bahwa suaminya Yakub menyembah Allah bapaknya, Allahnya Ishak, Allahnya Abraham. Dan Laban ini adalah orang pagan, ya, orang yang tidak percaya Tuhan. Dan dia tidak mau lagi ayahnya untuk menyembah berhala. Jadi diambilnya itu dari dia. Itu kemungkinan yang ketiga. Nah, Yakub menyuruh menggeledah semua bawaan dia ketika Laban menuduh Yakub tentang mencuri berhala itu. Yakub marah ketika dia dituduh dan dia mengatakan siapapun yang mengambil berhala itu, dia tidak akan hidup. Dan Laban tidak menemukannya di kemahnya Lea. Tidak di kemahnya budak-budak mereka, budaknya Lea dan Rahel. Tidak ada di tendanya Rahel. Tetapi Rahel taruh barang itu atau berhala itu di bawah sadel ontanya. Dan dia duduk di situ. Dan dia beralasan kepada bapaknya bahwa dia lagi dapat haid, menstruation. Jadi tidak bisa bangun supaya bapaknya tidak mencarinya di sekitar onta yang didudukinya itu. Rahel berbohong dan Yakub sudah mengatakan sumpah tentang yang mengambil berhala itu tidak akan hidup atau dia akan mati. Saudara, kita lihat di sini, karena adanya ketidakterbukaan suami dan istri, jadi sepertinya nih ya, Yakub itu mengutuki atau menyumpahi Rahel istrinya yang mengambil berhala itu secara diam-diam. Yang Yakub pun tidak tahu karena ada terbukaan. Yakub tidak tahu kalau Rahel yang mengambil. Jadi dia mengatakan kutuk seperti itu. Siapa yang mengambil berhala itu, dia tidak akan hidup. Itu yang dia katakan dan dia tidak tahu itu Rahel yang mengambilnya. Saudara, jadi harus ada keterbukaan dan kejujuran di dalam rumah tangga. Supaya hal yang terjadi antara Yakub dan Rahel ini tidak terjadi kepada kita. Dan kita lihat sumpah yang dikatakan Yakub pun terjadi. Karena Rahel mati pada usia muda. Rahel mati ketika ia melahirkan anaknya yang kedua, Benyamin. Itu kita akan baca nanti ya. Dan Rahel juga memakan perkataannya sendiri. Ketika dia merajuk kepada Yakub tentang permintaannya kepada Yakub tentang seorang anak. Dan Yakub mengatakan, emang aku ini Allah yang telah menghalangi engkau untuk mengandung? Dalam Kejadian 30 ayat 1 Rahel mengatakan kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Rahel mengatakan, kalau aku tidak ada anak, engkau tidak berikan aku anak, biar aku mati aja dah. Ya. Kita hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Rahel bilang dia akan mati kalau gak punya anak. Dan kemudian Yakub bilang yang mencuri berhala dari rumah Laban akan mati atau tidak akan hidup. Jadi sudah dua kutukan turun atas Rahel. Satu kutuk keluar dari mulutnya sendiri.
dan satu lagi dari sumpah suaminya. Nah saudara, saya coba lihat berapa sih umur Rahel ketika dia meninggal. Dikatakan masih muda. Jadi menurut Jewish Encyclopedia.com, diperkirakan Rahel meninggal setelah 15 tahun pernikahannya dengan Yakub. Dan ia meninggal kira-kira berumur 36 tahun. Umur yang masih sangat muda. Dan kita tahu nanti bahwa dari keturunan Lea lah Tuhan Yesus akan lahir melalui Yehuda atau Judah, anak keempat dari Lea. Bukan dari Yusuf, anak Rahel. Nah itu kita akan baca di pasal berikutnya. Rema yang keempat saudara, Yakub mengatakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah Laban akan membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Dan ia telah menjatuhkan keputusan tadi malam. Saudara, Yakub menyadari dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dan segala berkat yang dia terima itu datang dari Allahnya, Bapaknya. Allah bapaknya Ishak, Allah kakeknya Abraham, yang telah memperhatikan kesengsaraan dia. Jadi percaya saudara, kalau sesuatu sedang terjadi kepadamu, kepada saya juga, suatu kesengsaraan, suatu penderitaan, suatu kesakitan, ketidakadilan, penganiayaan, kekurangan, atau apapun, kita mau tetap percaya dan setia melakukan firman. Karena jerih payah kita tidak akan sia-sia. Allah memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan Ia akan memberikan kelepasan dan memberikan upahnya kepada kita pada waktunya. Sama ketika Allah mengatakan, cukup sudah pengabdianmu kepada Laban. Sekarang pergilah, pulang ke tanah bapamu, bawa segala hartamu. Ini juga yang Tuhan katakan kepada kita yang setia. Enough is enough. Sudah cukup iblis mengikatmu dengan penderitaanmu, dengan sakit penyakit, dengan kekurangan, dengan ketidakadilan dan lain-lain sebagainya. Allah akan keluarkan kita dari ikatan itu, dari situasi itu, dan membawa kita kepada suatu situasi dan tempat yang lebih baik, yang seperti Allah janjikan dan Dia sudah sediakan. Jadi tanamkan dalam hati dan pikiran kita saudara bahwa Allah memperhatikan kita. Kalau kita harus menunggu seperti Yakub, dia harus menunggu 20 tahun untuk keluar dari kuasanya Laban. Mari kita bersabar. Berapa lama kita sudah sakit? Berapa lama kita sudah dalam penderitaan? Berapa lama sudah kita di dalam kekurangan? Tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, bersabar. Seperti Yakub bersabar 20 tahun. Mengabdi kepada Laban yang tidak adil. Tapi Allah mengatakan enough. You harus keluar sekarang. Cukup, engkau keluar. Bawa segala harta bendamu. Allah juga katakan kepada kita, cukup. Engkau keluar iblis. Allah akan mengusir iblis itu keluar dari segala keberadaan yang mengikat kita. Dari kekurangan, dari kesakitan. Dia akan lepaskan. Bersabar saudara. Allah tahu. Dan Dia memperhatikan. Dan Dia akan berikan jalan keluar. Buat kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik yang memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Engkau melihat segala pergumulan kami, penderitaan kami, kekurangan kami, sakit penyakit kami, keterikatan kami. Engkau melihat dan Engkau tahu, Engkau mengerti. Kami hanya mau taat dan setia. Tunggu waktumu. Pada saatnya Engkau akan perkatakan, get out devils. Pergi. Dan Engkau memberikan Tuhan kelepasan itu buat kami. Saat ini kami sepakat Tuhan untuk berdoa bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lepaskan Tuhan kesembuhan. Kami mau lepaskan breakthrough,
untuk Indonesia, Bapa. Biar umat-Mu yang percaya kepada Engkau, Bapa, boleh setia, tetap sabar menanti pertolongan daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan mendapatkan recovery. Indonesia, Tuhan, akan terlepas dari COVID. Kami percaya, kami orang-orang yang percaya berdoa Tuhan. Kami meminta perlindungan-Mu kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Mereka akan mendapatkan perlindungan, proteksi daripada Tuhan. Mereka akan selamat, keluarganya akan selamat. Tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan akan terjadi atas bangsa Indonesia. Kami yang percaya kepada Engkau sehati berdoa Tuhan, untuk melepaskan bangsa ini dari COVID Tuhan. Dari COVID Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Biar kemuliaan Tuhan nyata kepada bangsa kami, kepada orang-orang yang kami kasihi di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit yang lain juga tidak ada yang mustahil Bapa. Engkau pulihkan oleh darah-Mu Tuhan Yesus yang sudah menghapus segala dosa kami. Tapi juga mengambil segala sakit penyakit kami, kekurangan kami. Terima kasih Bapa. Biar Engkau berkati mereka yang kurang secara finansial. Kami percaya berkat-Mu turun atas mereka. Kami percaya kesembuhan terjadi saat ini. Ketika mereka angkat tangan kepada Engkau. Kami bersehati berdoa Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau kuatkan mereka. Engkau beri kesabaran biar mereka bergantung penuh hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan aku lepaskan Tuhan kuasa kesembuhan Engkau atas saudara-saudara kami Tuhan di Indonesia. Atas jemaat di GKP Kampung Sawah. Juga atas orang-orang lain Bapa yang tidak kami tahu dan tidak kami kenal, tapi kami percaya ketika mereka angkat suara kepada Engkau, mohon perlindungan Tuhan, Engkau akan turun Bapa. Perlindungan-Mu akan turun, berkat-Mu akan turun. Terima kesembuhan daripada Yesus. Terima berkat Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kuasa, kami berdoa. Roh Kudus, Engkau menyertai mereka. Thank you Jesus. Thank you. Bapa terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim semua yang baik, yang benar terjadi. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.